Ibu, saya ingin tutup dulu ya. Ibu. Saya tutup tirainya Ibu. Ya. Selamat pagi Ibu. Kenalkan ya, saya dengan Bidan Sabrina Naila yang akan menemani Ibu pada pagi hari ini, Ge. Dengan Ibu siapa? Zahra. Ibu Zahra, Ge. Nama panjang Ibu Zahra? Zahra Dia Octavia. Zahra Dia Octavia, Ge. Baik Ibu Zahra, ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu, saya mau mengetahui tentang ini ASI buat anak saya Ibu. Tentang asing, Ge. Ibu habis baru melahirkan atau sudah baru melahirkan, Ge? Apakah Ibu mengetahui tentang ASI eksklusif? Belum Ibu. Belum, Ge. Baik Ibu, karena Ibu belum mengetahui, nanti saya akan memberikan informasi tentang apa itu ASI eksklusif kepada Ibu, Ge. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Ibu. Jadi ASI eksklusif ini itu ASI yang keluar dari payudara ibu dan yang diberikan pada bayi sampai umur 6 bulan, Ge. Dan tanpa tambahan cairan atau makanan sampai bayi benar-benar umur 6 bulan. Selanjutnya, dari ASI eksklusif ini itu terdapat manfaatnya, yaitu sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, dan meningkatkan kecerdasan, jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi juga lebih terjalin gitu, Bu. Dan penghematan biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas nih, Bu. Nah, ada beberapa zat kekebalan di ASI, yaitu ada faktor bifidus, yaitu untuk mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi, Bu, untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Selanjutnya ada laktoferin. Laktoferin ini itu mengikat zat besi dalam ASI, sehingga zat besi ini tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhannya. Setelah itu bisa untuk anti alergi, mengandung zat antivirus polio, dan bisa untuk membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah, Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengetahui komposisi dari ASI tersebut? Belum Ibu. Belum, ya. Baik Ibu. Untuk komposisi ASI itu ada 3, Ibu. Yang pertama ada kolostrum. Kolostrum ini merupakan cairan yang bertekstur kental dan berwarna agak kekuningan dibandingkan dengan susu yang matur. Nah, disekresi hari ke-1 sampai ke-3, Ibu. Bila dipanaskan, susu air kolostrum ini akan menggumpal dibandingkan air susu matur. Merupakan pencaharian ideal untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir, Ibu, dan mempersiapkan saluran pencernaan makanan bayi agar lebih siap untuk kedepannya. Setelah itu, kolostrum ini lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi untuk melindungi perlindungan tubuh bayi hingga umur 6 bulan, Ibu, dibandingkan ASI matur. Selanjutnya yang kedua, komposisinya itu ada air susu masa peralihan, Ibu, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10, Ibu. Kadar proteinnya makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat, Ibu.
yang terakhir ada air susu matur. Air susu ini merupakan air yang disekresi pada hari ke-10 hingga seterusnya. Komposisinya relatif konstan, Ibu. Merupakan cairan berwarna putih kekuningan yang diakibatkan warna dari kasein, riboflavin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak terdapat gumpalan jika dipanaskan dan terdapat antimikrobial faktor. Antara lain ada antibodi untuk kekebalan terhadap infeksi, ada protein, hormon, dan lain-lain, Ibu. Selanjutnya, untuk memperbanyak ASI Ibu itu, Ibu bisa menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit, Ibu. Setiap payudara nih, Ibu. Dan kan dede bayi suka tidur, Ibu. Jadi setiap 2 jam itu dibangunkan. Dan usahakan selama menyusui Ibu dalam posisi duduk nih, Ibu. Dan pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik, menempel pada ibunya dan menelan secara aktif, Ibu. Susui bayi di tempat yang nyaman, Ibu, agar ibunya juga bisa relax, nyaman gitu, Ibu, setiap menyusui gitu. Dan jangan lupa minum, Ibu, biar Ibu juga nggak dehidrasi. Mungkin bisa tidur bersebelahan dengan bayi. Dan Ibu bisa meningkatkan waktu istirahat Ibu dengan minum air yang cukup juga. Ibu. Baik, Ibu. Di sini selanjutnya saya akan jelaskan, Ibu, cara pemerasan ASI yang benar, ya. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Jadi cara pemerasan ASI itu ada 2. Yang pertama dengan tangan dan dengan pompa ASI, Ibu. Nah, sebelum itu kita cuci tangan terlebih dahulu, Ibu. Ibu. Nah, baik. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, Ibu, sudah bersih. Selanjutnya nanti ini sudah saya siapkan gelas, Ibu. Selanjutnya saya akan payudara Ibu. Baik, Ibu. Untuk yang pertama kita menggunakan cara yang menggunakan tangan, pemerasan ASI dengan tangan. Sebelum itu saya izin membuka baju Ibu terlebih dahulu, ya. Ibu. Izin, ya, Ibu. Oke. Baik. Sebelum itu payudaranya harus dikompres dengan handuk hangat terlebih dahulu, ya. Oke. Permisi, Ibu. Sudah. Setelah itu cara memerasnya dengan tangan yaitu seperti ini, Ibu bisa pegang ini gelasnya seperti ini. Tekan, peras, lepas. Keluar, Ibu. Oke. Ibu mau mencoba? Ya, boleh, Bu. Sini, Bu. Tekan, peras, lepas. Oh, iya, Bu. Tekan, peras, lepas. Iya, baik, Ibu. Cara yang kedua dengan pompa ASI, Ibu. Dengan pompa ASI ini, yang pertama tekan bola karetnya, Ibu. Setelah itu ditempelkan kepada puting sampai benar-benar menempel. Habis itu langsung dicopot. Kita lepas bolanya. Dah, ASINya keluar, Ibu. Sudah keluar. Kalau mau dilepas, kita tekan bolanya lagi. Udah, habis itu ASINya kita masukin di gelas. Ibu mau coba? Bisa, Ibu. Sini, Bu. Ditekan dulu, tempelin pada puting. Udah, lepas. Iya, ASINya keluar, Gi. Oke. Tekan lagi, lepas. Nah, masukin gelas.
Nah, sudah seperti itu Ibu. Nggih. Sini Ibu. Saya izin membersihkan payudara Ibu terlebih dahulu ya. Nggih. Sudah Ibu, saya bantu tutup nih Ibu. Nggih. Baik Ibu, tadi sudah saya ajarkan nih cara memeras ASI yang benar. Selanjutnya untuk cara penyimpanan ASI, apakah Ibu sudah mengetahui? Belum Ibu. Belum nih, saya jelaskan nih Ibu. Untuk penyimpanan ASI di udara bebas atau terbuka itu bisa sampai 6-8 jam nih Ibu. Di lemari es biasa 4 derajat Celcius itu hanya bisa sampai 24 jam Ibu. Sedangkan di lemari pendingin atau freezer yang minus 18 derajat itu bisa hingga 6 bulan. Jadi ASI yang telah didinginkan itu kalau mau dipakai tidak boleh direbus Ibu, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya. ASI itu cukup didiamkan saja di beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau Ibu dapat dengan merendam di dalam wadah yang telah berisi air panas nih Ibu. Ya, seperti itu. Apakah Ibu bekerja atau ibu rumah tangga saja Ibu? Ya, bekerja Ibu. Bekerja nggih Ibu. Ibu bekerja di mana? Di SD Bu. Di SD nggih. Di SD Ibu itu ada kulkas nggak? Ada. Ada nggih Ibu. Ada. Baik, kalau ada alhamdulillah nggih Ibu. Jadi Ibu bisa menyimpan ASI, ikut menyimpan ASI di kulkas nggih saat Ibu bekerja. Ibu ada cuti nggak Ibu? Iya ada Ibu. Ada nggih pasti nggih Ibu. Selama cuti Ibu diusahakan menyusui dede bayi terus nih Ibu, rutin. Nah, nanti kalau sudah mau mendekati hari Ibu berangkat kerja lagi, nanti Ibu ubah pola minum dede bayi ya. Nah, sebelum berangkat bekerja nanti Ibu bisa menyusui dede dulu. Terus nanti selama di kantor atau di sekolah Ibu bisa memerah ASI Ibu itu setiap 3-4 jam ya. Nanti bisa disimpan di lemari es, atau kalau Ibu mau bawa cooler box sendiri bisa Ibu. Nanti setelah itu saat Ibu sampai di rumah bisa langsung dihangatkan dan diberikan kepada dedeng ya Ibu. Baik Ibu, apakah Ibu sudah mengerti apa yang tadi saya jelaskan mengenai ASI eksklusif? Insya Allah Ibu. Baik Ibu, coba Ibu ulangi nggih penjelasan yang tadi, beberapa penjelasan yang tadi saya berikan kepada Ibu. Iya, yang tadi ASI eksklusif itu ya Bu, yang 6 bulan. Iya betul. Itu tapi termasuk obat sama vitamin. Iya. Terus yang 3 periode itu yang kolostrum, peralihan sama ASI matur itu ya Bu. Iya betul Ibu. Terus untuk cara pemerasannya saya juga udah bisa. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu sudah paham nggih? Ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak Ibu, sudah cukup. Baik Ibu, terima kasih nggih. Baik Ibu, untuk penjelasan pada pagi hari ini sudah selesai Ibu. Jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, kita akhirin Ibu, sampai di sini cukup. Baik Ibu, terima kasih Bu. Dan saya izin pamit ya Bu. Ibu, hati-hati di jalan Ibu. Ibu.